Pujian Yesus Kau Sungguh Baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya undang untuk Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita angkat pujian ini dari awal kembali. Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, glory hallelujah. Ya Rabba sikiri Tuhan. Ya Rabba sikiri haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Layakkan setiap hati kami Tuhan, layakkan setiap hidup kami Tuhan. Kami minta ampun Tuhan apabila kami pada hari ini tidak layak. Kami minta ampun Bapa, kami minta perkenanan-Mu Tuhan atas kami Bapa. Kami minta Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa, dalam kesederhanaan kami ini Bapa. Kami minta Engkau yang hadir penuhi setiap hati kami Bapa. Kami minta Engkau yang bersihkan setiap hati kami Bapa. Kami tahu Bapa selama minggu-minggu ini kami banyak melakukan kesalahan Bapa. Tapi kami minta pemberesan Bapa. Kami minta hadirat-Mu Bapa. Kami minta belas kasih-Mu atas kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami mau memuji-Mu Tuhan, layakkan kami Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus kami puji-Mu. Yesus, Yesus, ku mau memuji-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu Tuhan. Oh haleluya, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan, amin. Amin, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Saya persilakan untuk Pak Gembala untuk berdoa. Tuhan Bapa di surga, kembali lagi kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih setia Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami pada pagi hari ini. Kami bisa ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang sudah datang beribadah, bahkan yang lain yang tidak sempat karena ada pekerjaan, mungkin ada hal-hal yang lain yang sehingga mereka tidak bisa datang beribadah. Tuhan juga memberkati mereka,
Dan kami percaya kami semua yang hadir pada saat ini diberkati Amin. Tuhan. Bermain musik Tuhan berkati, urapi dengan urapan-Mu. Baik dengan pujian Tuhan pakai, urapi dengan urapan-Mu. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan urapi dengan urapan-Mu Tuhan. Agar bukan kami yang nampak, tetapi kuasa Tuhan yang nampak. Sehingga lihat ibadah kami ini Tuhan, nama Tuhan ialah yang dipermuliakan. Dan saat ini Tuhan, hamba habiskan ibadah kami ini Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebelum kita mulai untuk memuji muliakan Tuhan, ucapkan dulu samping kiri kanannya, Tuhan Yesus baik, Engkau sungguh luar biasa hari ini. Sukacita, damai sejahtera untuk kita hari ini. Amin. Haleluya. Karena Tuhan Yesus baik buat kita, kita angkat pujian ini, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, selalu ku ingat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap ku ingat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ucapkan siapa? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku ingat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat tangan semuanya saudara. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Masih semangat semua saudara, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya
sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ucapkan haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Haleluya. Kita ucapkan kembali, langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya. Haleluya. Kita angkat satu pujian lagi, sebab Tuhan Maha Besar. Amin. Amin. Kita percaya Tuhan Maha Besar. Amin. Haleluya. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu dan Saudara di belakang. Ya, semangat. Ya, sambil kita nunggu pemain musik.
Haleluya. Amin. Kayaknya kita hari ini masih agak kurang kayaknya. Perlu dangdut kayak ini, Om. Dangdut. Apa nih kira-kira lagunya yang dangdut untuk memuji? Oke, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu pujian, suka-sukamu Tuhan. Request nih, Om. Sungguhlah hidupku telah ditebus, suka-sukamu Tuhan. Ya, sambil menunggu, sabar Bapak Ibu Saudara. Ingat, 2 kali Yesus dahsyat dan Yesus luar biasanya ketiga kali. 1, 2, 3. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Haleluya. Sungguhlah hidupku telah ditebus Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun Tuhan, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Kita angkat dari awal lagi, saudara. Yeay. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Jempolnya ke atas saudara. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-suka, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Amin. Haleluya. Yes, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman. Mari kita siapkan hati kita. Saya persilahkan saudara untuk duduk kembali. Mari kita angkat pujian ini seperti rusa rindu sungai. Haleluya Tuhan. Seperti rusa singin rindu sungai-Mu Tuhan. Demikian hati kami mau Engkau Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Mari kita ambil waktu kita sejenak.
Mari kita doa masing-masing, kita persiapkan hati kita persiapkan hidup kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan.
Tuhan buat jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir karena ada halangan. Engkau juga menyertai mereka. Pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas, yang memberikan kepada kami roh hikmat, roh pewahyuan, untuk hamba bisa sampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Mu ialah Engkau sendiri Tuhan. Berkati kami semua Bapa, agar kebenaran Tuhan itu menjadi rema dan kekuatan dalam hidup kami. Supaya kami bukan menjadi pendengar saja Tuhan, melainkan kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, urapi hamba-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Sekali lagi salam. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan melihat dalam kitab Yesaya pada pasal 30 ayat 15 sampai 18. Kitab Yesaya. Saya baca di Alkitab saya, saudara memperhatikan di dalam Alkitab saudara, yaitu dalam Yesaya pada pasal 30 ayat 15 sampai 18. Sudah dapat semuanya? Amin. Yesaya 30 ayat 15 sampai 18 dikatakan seperti ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Ayat 16, kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dengan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tongkat isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Ayat 18, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagia semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sekali lagi salam. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sudah dibacakan. Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri ya. Karena di dalam Kejadian sampai Wahyu itu Alkitab berkata bahwa segala tulisan diilhamkan Allah itu bermanfaat bagi kehidupan kita manusia. Firman Tuhan berkata pada ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yes. Ya, di sini kita harus mengerti benar kebenaran firman Tuhan ini yang sangat luar biasa, bahwa dikatakan dengan bertobat ya, dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terhadap kekuatanmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus ya, saya sudah pernah sampaikan bahwa keselamatan itu adalah terus menerus, bukan ketika kita menerima satu kali keselamatan terus kita tidak lagi kerjakan. Tapi kita berkata dalam kitab Filipi, kerjakanlah keselamatanmu. Berarti setiap saat kita kerjakan keselamatan, karena keselamatan itu bisa diambil. Dan kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bertobat, dikatakan bertobat, dan dikatakan diam, kamu akan diselamatkan.
dan tinggal tenang dan percaya. Saya percaya saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa dalam 1 Petrus dikatakan bahwa kuasailah dirimu supaya bisa berdoa dan tinggal percaya. Dan saya percaya saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, orang yang tenang, ya, orang yang tenang, dia akan bisa kuasai dirinya dan dia akan bisa berdoa, saudara. Dan yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan dikatakan dalam firman Tuhan ini bahwa kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu, saudara, supaya kita mengerti di sini saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, bahwa ini saudara, renungkan ini baik-baik, ya. Kalau kita hidup, ya, kita hidup gak mengandalkan Tuhan, saudara. Sekali lagi, kita hidup tidak mengandalkan Tuhan, dan kita hidup tidak sepenuhnya, ya, tidak sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Seperti dikatakan tadi, seperti kuda yang tangkas, ya. Dikatakan apa tadi? Seperti kuda yang tangkas, tetapi lebih, para pengejarmu akan lebih tangkas dari itu, saudara. Di sini kita harus mengerti baik-baik. Saya diberikan pewahyuan, saudara. Kekuatan kita itu terbatas. Kita mau pakai fasilitas apapun, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita berpikir fasilitas kita itu bisa menjamin hidup kita. Kita berpikir mungkin orang yang kita andalkan itu bisa. Tetapi di sini firman Tuhan datang kepada kita di pagi hari ini, saudara, supaya kita, di ayat 15, kita bertobat dan tinggal tenang, diam, maka kita akan diselamatkan, dan percaya, maka terletak kekuatan. Bukan dengan kuda yang tangkas, bukan dengan fasilitas. Mungkin orang berkata, saya punya ini, fasilitas ini dan ini dan ini, saya mengandalkan ini dan ini. Di mata Tuhan, Tuhan berkata, para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, banyak-banyaklah kita tinggal tenang, merenungkan firman Tuhan, percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka disitulah terletak kekuatan. Percaya dia dengan sungguh-sungguh. Saya katakan tadi, kekuatan yang dari dunia ini terbatas. Kita mau pakai apapun juga, pasti kita akan kalah. Hari ini dengan kuda yang tangkas pun kita kalah. Itu sebabnya hanya Tuhan saja. Alkitab berkata begini, hanya Tuhan sajalah tempat pertolonganku. Sehingga Daud, dia berkata, Tuhan, Engkaulah perlindunganku dan kekuatanku. Karena dia tahu hanya Tuhanlah perlindungannya yang kuat, hanya Tuhanlah kekuatannya. Dia punya segala-galanya, tetapi dia tidak mengandalkan fasilitasnya. Dia tidak mengandalkan kekuatan yang daripada manusia, sehingga dia bisa berhasil dalam pertempuran mengalahkan orang Moab, orang Palestina,
orang Yebus dan sebagainya. Kalau dia tidak melakukan semuanya itu, saudara, dia akan kalah. Dan banyak sekali, saudara, orang-orang yang mengalami kekalahan. Mereka pikir mereka kuat dengan fasilitas, dengan andalkan manusianya. Padahal ada yang lebih kuat lagi. Itu sebabnya, saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita sebagai umat pilihan Tuhan, ya, Alkitab berkata, menantikan Tuhan. Karena pertolongan kita hanya datang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada lain, saudara. Kadangkala kita mau cari pertolongan di mana, kadangkala bisa tertutup. Tapi kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan buka, saudara. Seperti bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir, di depan mereka laut terberau, di samping mereka gunung, kiri-kiri gunung, di belakang tentara Firaun. Mereka tidak berdaya. Mereka berkata kepada Musa, kita mati di sini, Musa. Untuk apa yang kau bawa kami ke sini? Tapi Musa tahu, walaupun depan laut terberau, di samping-samping gunung, di belakang tentara Firaun, tapi dia tahu di atasnya ada terbuka Tuhan Yesus, penolong. Walaupun saat ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin di depan kita tertutup, di samping-samping kita tertutup, di belakang kita tertutup, tidak ada jalan, tapi masih ada jalan di atas. Ada jalan di atas. Dia katakan dalam firman-Nya, menantikan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan hanya datang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya saya waktu merenungkan firman Tuhan ini, saudara, kita perlu tenang. Jangan panik, saudara. Sekali lagi saya katakan, jangan panik. Kalau ada sesuatu masalah, kalau kita panik, ya, kita panik, tidak kuasai diri kita, maka susah kita untuk berdoa, susah kita untuk jadi tenang, susah kita untuk percaya kalau kita panik. Tapi firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini, tinggal tenang dan diam, dan kamu akan diselamatkan. Terletak kekuatan. Sembah Dia, saudara. Puji Dia. Agungkan nama Dia, saudara. Biar yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya renungkan kebenaran. Saya percaya Tuhan itu sangat mengasihi kita, saudara. Tuhan itu mengasihi kita, sehingga Dia rela meninggalkan surganya. Dia datang menjelma jadi manusia untuk menyelamatkan kita, saudara. Saya percaya Dia mengasihi kita, saudara. Tetapi kenapa seringkali masalah itu datang bertubi-tubi dan tidak pernah berhenti? Sering datang. Kenapa, saudara? Kok tidak ada penyelesaian? Renungkan baik-baik, saudara, dalam hidup kita. Saya ingin katakan supaya kita nangkap benar ini firman. Karena kadangkala kita keluar dari hadiratnya Tuhan, kita keluar dari waktu-waktunya Tuhan, sehingga itu terjadi terus-menerus karena kita keluar dari waktunya Tuhan, karena kita tidak ambil waktu untuk berdoa, kita tidak ambil waktu untuk menyembah Tuhan, kita tidak ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan, kita tidak ambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu akan terjadi. Itu sebabnya saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan sampai kita keluar
dari hadiratnya Tuhan. Jangan sampai kita keluar dari jalurnya Tuhan. Karena kita berkata tadi, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saat yang hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kalau engkau ingin bahagia dalam hidupmu, dikatakan ini firman Tuhan, dalam jalurnya Tuhan. Jangan keluar jalur Tuhan. Karena kalau orang keluar dari jalur Tuhan tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan dan ketenangan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak dijual kebahagiaan di toko, di Indomaret. Ketenangan tidak dijual di mall, tidak dijual di pasar Sawalayan, tidak dijual di tempat tamasya, tidak dijual di tempat karaoke, tidak dijual. Yang hanya kita dapat di dalam Yesus. Jangan sampai kita keluar dari hadirat Allah. Jangan sampai itu. Jangan sampai kita waktu-waktu Tuhan kita ambil waktunya. Karena banyak orang saat ini meninggalkan waktu Tuhan. Mereka lebih senang berfoya-foya di luar sana, menghabiskan segala sesuatu. Mereka tidak datang kepada Tuhan. Habiskan waktunya di luar, bukan di hadiratnya Tuhan. Akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Walaupun orang itu mempunyai segala-galanya, tapi dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Ini yang kita petakan. Hanya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan baru. Dan yang kasih dalam Tuhan, dengar baik-baik ini, saudara. Itu sebabnya saya ingin sampaikan ini kepada kita. Yesaya 30 ayat 18. Sebab Tuhan menanti-nantikan saat yang hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Seperti Dia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagia semua orang yang menanti-nantikan Dia, saudara. Menantikan Dia, saudara. Dunia sekarang ini banyak orang malas, saudara. Malas untuk menanti-nantikan Dia, saudara. Malas untuk datang kepada Tuhan. Saya ingin sampaikan ini, saudara, supaya kita benar-benar hati kita tertuju kepada Tuhan. Banyak orang malas datang kepada Tuhan. Nanti sudah kepepet, sakit, penyakit, masalah yang berat. Tuhan tolong aku, Tuhan, Tuhan tolong aku. Waktu masih kuat, apa dengan Tuhan? Sudah kepepet baru Tuhan. Ya itulah. Tapi ada firman Tuhan berkata dalam Zakaria, Tuhan kalau sudah menunjukkan kasih-Nya, sudah tegur buat hamba-hambanya, tapi masih melawan, akhirnya Tuhan bisa berpaling. Hati-hati itu semua. Saya lihat, saya pernah datang ke orang yang sakit waktu COVID. Aduh, sampai nangis orang itu. Saya doa dari jendela, nangis, minta ampun. Terus berdoa, dia menyembah Tuhan dengan gitar, menyembah. Tapi setelah sembuh, hilang. Seperti Alkitab berkata, pertobatan tomat. Hari ini bertobat, besok kumat lagi. Hari ini bertobat, besok kumat lagi. Itu sebabnya saya waktu itu, itulah pada saat seperti itu, takut mati kan. Jadi setelah selesai, buat lagi, ya itulah. Tapi saya tetap mendoakan terus. Saya pernah doakan. Saya percaya, saudara, di tempat ini
Kita semua orang-orang yang menantikan Tuhan. Amin. Ya. Orang-orang yang mendapatkan kekuatan baru. Amin. Sama seumpama Raja Wali yang terbang kekuatan sayapnya. Nanti kita akan lihat ini, saudara. Saya baca itu, tapi tiba-tiba itu Tuhan kasih hikmat. Kita lihat ayat berapa lah. Saya tidak perlu lihat terakhir untuk kita. Yesaya 40 ayat 30 31. Ya, Yesaya 40 ya. Yesaya 40 ayat 30 31. Kata ini bagus sekali, saudara. Firman ini saya baru diberikan hikmat ini, firman ini. Yesaya 40 ayat 30 31 katakan begini. Orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wah, luar biasa. Bayangkan saja teruna, itu orang-orang muda, orang hebat, orang yang punya kekuatan. Ya. Orang muda itu menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ini orang-orang hebat. Tapi jatuh, tidak berdaya. Itu sebab di sini Tuhan membukakan pengertian. Siapapun dia, dengan kekuatan hartanya, dengan kekayaan, dengan jabatan, kalau tidak mengandalkan Tuhan, pasti akan jatuh. Ini firman. Teruna-teruna itu melambangkan kekuatan. Kalau tidak mengandalkan Tuhan, pasti pasti kucar kacir. Ini firman. Dan dikatakan, tetapi orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Raja Wali kalau dia terbang itu dia tidak dengan sayapnya. Dia seperti burung-burung lain, sehingga burung-burung lain itu kecapian. Dan dia terbang melebihi dari burung-burung lain, saudara. Hidup kita diumpamakan seperti Raja Wali yang terbang di kekuatan sayapnya. Kita akan mengatasi semua apapun masalah kita, angin badai apapun, kalau kita berpegang kepada kekuatan Tuhan. Dan dikatakan di sini, saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya tuh ulang-ulang baca ini, tapi saya nggak mengerti lesu, lelah itu apa sebenarnya. Saya akan sampaikan firman Tuhan. Kalau orang-orang itu menantikan Tuhan itu, mereka tidak akan menjadi lesu, lelah. Orang punya pengertian ini sangat luar biasa, saudara. Dengar baik-baik ini, kalau bisa ditulis dalam lubuk hati saudara. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang kasih, saya ingin sampaikan ini. Nangkap benar-benar kebenaran ini, saudara. Pengertian lesu dan lelah itu, saudara, engkau akan berhasil. Engkau, pada saat engkau berlari itu, tidak ada penghalang. Engkau akan terobos. Berhasil engkau. Ketika engkau berjalan, tidak ada penghalang untuk menghalangi engkau. Engkau akan sukses. Ini firman. Ketika orang tuamu mendoakan anak-anakmu, kesepakatan. Karena kita berkata, orang yang sepakat itu Tuhan akan mendengar. 2 atau 3 orang bersekutu dengan sepakat, Tuhan hadir. Ketika keluarga, orang tua sepakat berdoa, Firman Tuhan berkata, apa? Engkau berjalan, engkau tidak letih, engkau berlari, engkau tidak lesu, tidak ada penghambat bagi hidupmu. Itu firman dibukakan kepada saya. Benar Tuhan, selama ini kok saya katakan, berarti kita tidak kekuatan yang lesu, letih. Padahal itu engkau berlari, apa penghalang itu akan dibukakan Tuhan.
Tuhan akan buka penghalang-penghalang itu. Engkau berjalan, Tuhan akan buka penghalang-penghalang itu, sehingga engkau akan berhasil. Engkau akan sampai pada tujuan. Jadi ingat baik-baik firman Tuhan ini. Apa yang dikerjakan dengan tanganmu, Alkitab berkata dalam Mazmur 1, akan berhasil. Kalau engkau menanti-nantikan Tuhan. Karena banyak orang susah untuk menantikan Tuhan. Karena mereka perlu kekuatan. Banyak orang tidak tenang, tidak sabar, pakai kekuatan sendiri. Alkitab berkata tadi, seperti kuda, dan ada yang lebih tangkas dari itu. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingin sampaikan ini, letih lesu. Engkau berjalan, engkau berlari, engkau tidak meleti, engkau tidak melesu. Keluarga kita, anak-anak kita akan sukses, saudara. Pada sepakat, itu tidak akan ketika engkau berjalan itu akan dibukakan Tuhan, engkau berlari akan dibukakan Tuhan kesuksesanmu. Ini firman. Saya dibukakan pengertian ini. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan sepakat. Berdoa sungguh-sungguh, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, firman Tuhan. Tenang menghadapi segala sesuatu dengan fokus kepada Tuhan. Maka engkau akan berlari, engkau akan berjalan, Tuhan akan bukakan. Sehingga anak-anak kita akan sukses. Ini firman. Anak-anak kita tidak akan letih. Itu mereka tidak akan gagal. Mereka tidak akan lesu. Mereka tidak akan hancur. Masa depan mereka tidak akan hancur, tapi berhasil. Ini firman. Saya dibukakan setelah Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya selama ini sudah baca ulang-ulang. Tapi Tuhan beri hikmat ini kepada saya. Saya akan bagikan ini dan tulis ini dalam doa saudara. Kalau engkau menantikan Tuhan, di situ engkau akan mendapatkan kekuatan baru. Luar biasa ini. Luar biasa. Saya mulai berpikir benar. Ada satu, saya punya senior, Tuhan, dia punya anak itu sekolah Alkitab bersama-sama dengan saya, Alkitab. Itu anaknya 10 orang dan saya melihat luar biasa. Mereka dua suami istri ini melayani di desa. Desa itu namanya Jailolo, ya, kecamatan. Saya punya senior ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, suami istri itu hidup hanya berdoa, firman, menyembah. Saya lihat kehidupan mereka, saya pelayanan di mereka, memuji Tuhan. Hidupnya itu dia tidak menyakiti orang dengan perkataan-perkataannya. Saya lihat contoh yang baik, kesaksian. Anaknya 10 itu, seorang pengusaha dealer itu kasih tanah dan bangun rumah buat mereka. Dan saya lihat firman Tuhan ini tergenapi. Orang yang berjalan tidak akan letih, orang yang berlari tidak akan lesu. Tuhan akan buka semua itu, tidak akan gagal. Dan anak-anaknya ada yang jadi angkatan laut di Surabaya, ada yang jadi pendeta, ada yang jadi guru. Tuhan bukakan ketika orang tua itu bersandar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini bukti senior saya yang saya lihat, hamba Tuhan yang gaji berapa. Jadi Tuhan katakan, tadi firman Tuhan katakan, bukan taruna, bukan kekuatan orang muda, tapi orang yang menantikan Tuhan. Orang-orang itu bisa kita lihat saja di televisi, orang yang hebat masuk penjara. Orang ini bisa jatuh, bisa hancur rumah tangga mereka. Tetapi orang yang menantikan Tuhan selalu dapat kekuatan baru, selalu ada jalan. Amin. Ingat ini firman Tuhan yang saya sampaikan. Kita Tuhan katakan sukses, bahagia. Banyak orang sukses tidak bahagia. Banyak orang sukses tidak bahagia. Bisa sukses tapi tidak bahagia. Banyak orang sukses tapi tenang, sehingga dia lari kepada narkoba, seks bebas, dan sebagainya dan kegelapan. Tetapi orang percaya sukses, hidup tenang, hidup bahagia. Itulah
kita rasakan, saudara, dan kita nikmati. Itu sebabnya, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingin sampaikan ini supaya kita nangkap benar-benar. Datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Tuhan katakan kepada Maria, Maria, engkau telah memberikan yang terbaik. Marta sibuk sana, sibuk ke sini, sibuk ke sini, sibuk ke sini. Tapi Tuhan, Maria duduk di kaki Yesus, dan Tuhan katakan, Marta, kenapa kamu sibuk ke sana kemari? Lihat Maria, dia telah memberikan yang terbaik. Maria duduk di kaki Yesus dan mendengar suara Tuhan. Itu sebab saya ingin sampaikan, saya dibukakan. Bukan khotbah saya, bukan khotbah. Bukan pelayanan ke sana kemari. Itu bagus semua, tetapi ingat, yang lebih terpenting duduk di kaki Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Ini sampaikan ini. Bukan kesana kemari, tapi tidak duduk di kaki Tuhan. Itu mengenakan kekuatan. Itu kesombongan supaya orang bisa menilai, melihat. Tapi orang duduk di kaki Tuhan, dia akan mendengar suara Tuhan, apa mau Tuhan. Itu sebabnya Tuhan sangat berkata kepada Maria, dia telah memberikan yang terbaik. Nangkap, saudara? Nangkap ya? Saya percaya saudara nangkap ini, kuat roh kita. Mantap hidup kita. Diberkati hidup kita. Dan kita jadi seorang berkat juga. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya percaya kita nangkap kebenaran ini walaupun terbatas, tapi minta kuasa Roh Kudus ya, untuk memberikan pengertian-pengertian lebih lagi, saudara. Bila kau izinkan, sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu pulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau keadaan tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bersama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Gloria a la masika.
Saya sudah sampaikan firman Tuhan. Tuhan berkata hari ini, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saat yang hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Yang artinya Tuhan itu saat ini menantikan engkau. Dia menantikan saatnya engkau datang kepadanya. Dia menantikan, dia ada di hadapanmu saat ini. Dia menanti-nantikan engkau. Saatnya ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Tuhan bangkit hendak menyenangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan, dia katakan berbahagia, karena engkau akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan hamba sudah sampaikan, supaya kami Tuhan tidak mengandalkan kuda yang tangkas. Artinya kekuatan kami, fasilitas kami, modal kami, keuangan kami. Karena dikatakan ada pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Ada orang lagi lebih tangkas. Ada orang lagi yang ingin menjatuhkan kita. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, dikatakan kita bertobat dan tinggal tenang, diam, dan tinggal percaya. Disitulah terletak kekuatan kita. Ini firman yang saya sampaikan. Dan saya sudah sampaikan tadi seperti Raja Wali. Badai semakin besar, dia akan terus terbang mengatasi badai. Karena dia tidak mengandalkan kekuatan sayapnya. Demikian juga dengan kita. Kalau kita tidak mengandalkan kekuatan kita, kita akan melewati semuanya itu bersama dengan Tuhan. Dan tadi saya sampaikan, orang yang letih lesu, dia tidak akan mengalami letih dan lesu. Tuhan akan buka segala penghambat. Tuhan akan buka segala rintangan, sehingga kau akan berhasil dan sukses. Oleh kau sepakat. Amin. Ini firman Tuhan. Karena dikatakan teruna-teruna orang muda jatuh lesu, orang-orang hebat jatuh lesu, tapi orang yang menanti Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Ini firman, tangkap baik-baik ini. Tuhan, hamba sudah sampaikan kebenaran ini walaupun singkat. Berkati firman Tuhan. Anak-anak muda yang saya kasihi, engkau sudah dengar tadi firman. Engkau tidak akan letih dan lesu kalau engkau mengandalkan Tuhan. Tuhan akan buka segala jalan yang tertutup bagimu. Dan engkau akan berhasil dan sukses. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Haleluya. Dan semua kita yang diberkati berkata amin. Tuhan berkati. Haleluya, semuanya diberkati, amin. Ya, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita yang terbaik. Kita angkat satu pujian, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Saya minta untuk Christine untuk mengedarkan kantong persembahan. Jiwa baru datang. Sana itu di apa keranjang. Mari kita menunggu musik. Ya, bisa dipersiapkan dulu untuk persembahannya. Kita angkat pujian ini, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Bagi yang sudah memberikan persembahan, saya minta untuk bangkit berdiri. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam
sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Saya minta untuk kita angkat pujian ini dari awal lagi. Aku ingin selalu berada di hadiratmu, aku ingin selalu berlindung dalam namamu, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Beri kemuliaan buat Tuhan, amin. Ya, saya persilahkan untuk yang berikan pengumuman, untuk silakan maju ke depan. Ya, shalom. Hari ini saya langsung sampaikan pengumuman untuk Jumat depan. Kita kembali untuk kaum muda diaktifkan. Jadi ibadahnya tetap hari Jumat, dan itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Haleluya. Ya, berarti untuk minggu depan pemuda remaja itu hari Jumat kita akan mulai ibadah pemuda, dan juga untuk adik-adik sekalian kalau misalnya ada temannya yang mau diajak silahkan diajak bersama-sama. Nanti kita atur jamnya jam berapa. Tambahan kalau ada waktu saya mau Nanti ya. Oke, mantap. Oke. Aku mau ikut juga. Kalau ada waktu kita sambil latihan. Latihan. Ya, haleluya. Ya, dipersilahkan untuk nenek. Luar biasa. Karena ini semua keluarga, setelah ibadah kita diundang makan ke tempat Mama Limo. Sama-sama. Ya, terima kasih. Ya, haleluya. Nah, sekarang kita juga habis ini kita diundang makan untuk ke tempat Tante Marimon ya. tambah skill main gitar, main keyboard. Nanti kalau saya ada waktu saya turun ke Brukcau Ya, nanti kita informasi lah. hari Jumat, iya. Ya. Tapi itu bukan setiap minggu. Ya. Kalau saya ada waktu, sempatkan waktu, kemungkinan untuk 1 bulan juga 4 kali tidak jadi masalah. Ya, mantap. Kalau saya ada waktu. Kalau saya tidak ada waktu, nanti saya SMS juga di grup. Ya. Oke. Oke, siap. Yang ada gitar 2 di rumah, kalau mau bawa gitar bisa. Ya, dipersilahkan untuk adik-adik sekalian dan saudara-saudara sekalian untuk mendaftar. Ya, Mumpung gratis. mumpung gratis. Saya juga Ya, daftar. haleluya. Gitar sudah bagus sekali. Ya, nanti
nanti dikirim. Ya. Dan lagi tidak ada informasi tambahan? Tidak ada. Ya. Untuk doa penutup dan doa persembahan saya langsung serahkan kepada hambanya untuk menutup ibadah kita. Mari semua kita bangkit berdiri dan kita akan terima berkat Tuhan. Besar anugerah, besar anugerah. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu semakin hari, semakin hari, semakin bertambah. Besar anugerah, sekali lagi besar anugerah, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kami boleh bersyukur Tuhan dengan kebaktian ini Tuhan. Kami telah memberkati dengan persembahan. Tuhan juga memberkati kami yang sudah memberi. Usaha pekerjaan kami, anak-anak kami, istri kami, suami kami, orang-orang yang kami kasih diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa supaya JKI Talitakum yang artinya bangkit, kehidupan, membawa kehidupan buat banyak orang yang ada di Murung Raya ini Tuhan. Supaya lewat JKI Talitakum ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat kerajaan surga. Kami sangat meminta kepada Tuhan untuk pembangunan gereja Tuhan. Kami belum punya tanah, belum ada fasilitas untuk bangun gereja Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, bila kalau Tuhan yang membukakan, tidak satu pun yang bisa menutup. Itu sebabnya kami berdoa dalam nama Yesus. Kami mohon Tuhan dalam tahun-tahun ini, di 2023 ini, kami sudah membangun gereja JKI Talitakum Tuhan. Tolong Tuhan, tolong berkati kami semua. Baik donatur dari luar, baik pengusaha, baik juga para pejabat, anggota dewan, ketua dewan, bupati, dan orang-orang yang berkompeten dalam segala hal. Tuhan tolong gerakan hati mereka untuk dapat membantu JKI Talitakum di dalam pembangunan gereja di Murung Raya ini Bapa. Tolong Tuhan, tolong kami percaya kalau Tuhan yang bergerak, tidak satu pun yang bisa. Yang kami kasihi, Tuhan juga tolong berkati semua Tuhan. Tolong jamah mereka, lindungi mereka, dan mereka tetap ada dalam naungan Tuhan. Dan mari saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita angkat tangan dan terima berkat Tuhan. Yaitu berkat damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan Yesus Kristus dengan kasih-Nya, dengan kekuatan daripada Roh yang Kudus, akan senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan sudah kita yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.